Apa kabar teman-teman sahabat bonsai? Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang. Tentunya masih seputar bonsai ya. Baik itu berbagi pengalaman ataupun berbagi proses dokumentasi perawatan bahan-bahan bonsai ya. Nah, pada video kali ini juga saya akan berbagi proses dokumentasi penggantian media tanam untuk bahan bonsai. Ini beringin dolar ya. Kenapa saya mau mengganti media tanam untuk bahan bonsai ini? Nah, salah satu yang menjadi alasan saya kenapa saya mengganti medianya, yang pertama memang untuk media tanam untuk bahan bonsai ini sudah cukup lama ya. Ini sudah hampir lebih dari 6 bulan ya. Bahkan sudah hampir 10 bulan kalau nggak salah. Karena untuk media bonsai itu ya idealnya kita mengganti untuk medianya ya kurang lebih lah 6 bulan satu kali kita ganti atau cek untuk perakarannya ya. Nah, alasan yang kedua kenapa saya mengganti media tanam untuk bahan bonsai ini yaitu bisa dilihat dari daun-daun seperti ini. Nah, ini daun yang sebetulnya daun di ujung ya, daun kedua dari tunas, tapi sudah ada seperti ini, daun-daun yang mengering bahkan sampai terjatuh sendiri ya, warna menguning seperti ini daun-daunnya. Nah, ini tuh daunnya kuning seperti ini, padahal daunnya masih di ujung ya. Ini daunnya sudah cukup kecil, cuman daunnya menguning seperti ini. Nah, itu salah satu tanda memang media tanam sudah harus kita minimal ada pengecekan ya, apakah akar yang sudah terlalu padat atau media tanam yang memang nutrisinya sudah kurang ya. Yang ketiga, kenapa saya mengganti atau mengecek perakaran atau media tanam untuk bahan bonsai beringin dolar ini. Nah, ini untuk medianya sudah menyusut ya. Ini awalnya ketika awal saya penanaman ini rata di sini ya, di bibir pot ya, untuk bagian atas akar ini. Nah, sekarang untuk medianya udah berkurang nih, kurang lebih segini ya, udah berkurang untuk media. Kemana ini media bisa berkurang ya? Salah satunya ketika banyak rumput. Kita kan kalau banyak rumputnya ilalang atau gulma-gulma, kita cabutin rumputnya ya, sedikit demi sedikit pasti ada media tanam yang terbawa di akar rumput itu ya, ikut terbuang. Selanjutnya ketika penyiraman juga mungkin saja keluar dari yang di bawah ini, bolongan-bolongan yang di bawah ini. Jadi itulah kenapa alasan saya mengganti media tanam untuk bahan bonsai beringin dolar ini. Oke teman-teman, disimak saja videonya bagaimana proses saya mengganti media tanam untuk bahan bonsai beringin dolar ini. Namun seperti biasa, mohon dukungan dan supportnya ya untuk perkembangan dan kemajuan channel saya dengan cara likes, bila perlu di komen, dan yang pasnya di subscribe ya. Itulah harapan saya dari teman-teman semua yang mungkin baru hadir di channel saya. Lalu apa media tanam yang saya pakai? Yang pertama mungkin nanti yang media tanam yang paling bawah, saya akan menggunakan media tanam yang banyak menggunakan pupuk ya, terutama pupuk kandang ya. Jadi bagian bawah itu setengahnya saya menggunakan media tanam yang minimal 50% itu menggunakan pupuk. Kalau media tanam yang paling atas mungkin saya hanya memakai pupuk, tapi nanti akan menggunakan pupuk slow release ya untuk bagian atasnya. Oke, biar terlalu banyak ngomong juga, disimak saja videonya ya bro. Kita langsung bongkar untuk media tanamnya. Kita keluarkan dari potnya ya. Nah, ini untuk media tanamnya sebetulnya masih masih cukup poros ya. Cuman ini kemungkinan besar memang nutrisinya yang sudah berkurang ya. Jadi kita akan tambahkan untuk pupuk. Lalu untuk media tanam bagian atas tidak saya kurangi total ya. Paling saya akan kurangi media tanam yang paling bawah saja ya.
Oke, kita persiapkan dulu untuk media tanam yang paling bawah ya. Nah, ini yang full banyak menggunakan pupuk ya. Nah, untuk media tanam paling bawah cukup segini ya. Ini setengahnya. Yang selanjutnya saya akan mengurangi media tanam ini bagian bawah ini. Gak apa-apa, ini malah turun untuk semuanya medianya ya. Kita kurangi saja untuk semua medianya. Sambil melihat perakarannya. Kita kurangi saja. Nah, ini untuk perakarannya teman-teman. Ini bergaya apa ya? Gaya cokan ya. Oke, lanjut saja. Kita langsung tanam. Nah, ini media pot yang tadi ya. Kita tambahkan untuk bagian atas dengan media yang tidak terlalu banyak menggunakan pupuk kandang ya. Oke, sebentar saya mau ambil dulu, kita pakai tatakan ya untuk bagian bawahnya ya. Oke. Nah, ini saya membawa sisa talang karpet ya untuk tatakan paling atas ya. Lalu kita tambahkan pupuk Dekastar ya. Nah, oke teman-teman, setelah
posisi ya sedikit dirubah untuk penanamannya, jadi agak sedikit berdiri ya. Kalau tadi agak sedikit ke belakang ya. Kalau sekarang penanamannya sudah agak tegak ya, jadi gaya cokannya semakin terlihat seperti ini ya. Nah ini dulunya saya menggunakan di program di belah pecah batang ya, bagian bawahnya sudah terlihat ini pecahan batangnya seperti ini, bahkan untuk daun-daunnya sudah mengecil ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share, saya bagikan proses penggantian media tanam dan alasan apa saya mengganti media tanamnya ya. Tadi ada beberapa alasan ya saya mengganti media tanam untuk bahan bonsai beringin dolar ini dengan gaya cokan seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi buat teman-teman semua ya. Oh ya, untuk media tanam yang saya pakai yang bagian atas ya, itu adalah sedikit tanah humusnya sedikit ya. Jadi saya menggunakan banyak pasir malang dengan kokopit dan sekam bakar ya. Jadi untuk tanahnya mungkin kalau perbandingannya, kalau kita menggunakan tanah 1, kita menggunakan kokopitnya 2, media terus sekam bakar 2 dan pasir malangnya 2 ya. Oke, itu yang bisa saya bagikan teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.